أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jannati adnin hiya, rupane swarga
panggonan kang tetep swarga Aden allati hiya jannati adnin wa'ada kang wis janji sapa ar-rahmanu zat kang maha welas rupane Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu ing bira-bira kawulane ar-rahman bil ghaibi kelawan samar. Innahu sa'temene ar-rahman iku kana ana apa wa'du janjine ar-rahman iku maktiya mesti tekane. La yasma'una ora padha krungu sapa ahlul jannah fiha ing dalem jannati adnin lagwan ing guneman kang tanpa guna illa salaman kejaba keselamatan kejaba salam. Walahum lan iku tetep kedue ahlul jannah rizquhum utawi rezekine ahlil jannah fiha ing dalem jannati adnin bukratan ing dalem wektu esok wa asyian lan wektu sore. Tilkal jannatu utawi mengkono-mengkono swarga tilka utawi mengkono-mengkono kang sinebut iku al jannatu swarga allati hiya jannah nurisu kang marisake ingsun min ibadina sangka kawula pira-pira kawula ingsun man ing wong kana kang ana sapa man iku taqiya takwa. Wa ma natanazzalu lan ora temurun sapa ingsun illa bi amri rabbika kejaba kelawan perintahe pangeran ira lahu iku tetep keduwe rabbika ma utawi perkara baina aidina ing dalem antarane ngarep ingsun wa malan perkara khalfana ing dalem mburi ingsun wa malan perkara baina dzalika kang tetep ing dalem antarane mengkono-mengkono aidina khalfana. Wa ma kana lan ora ana sapa rabbuka pangeran ira iku nasiya lali. Rabbus samawati hiya pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ma lan perkara bainahuma ing dalem antarane samawati wal ard fa'bud monggo nyembah sapa sira ing rabbaka utawa rabbus samawati wal ard wastabir lan sabaro sapa sira li ibadatihi krana nyembah rabbus samawati wal ard. Hal apa ta ta'lamu weruh sapa sira lahu marang rabbus samawati wal ard weruh samiyan ingkang den asmani. Surat Maryam ayat yang ke-61 yang ada keterkaitan dengan kemarin ayat yang ke-60 bahwa yang akan masuk surga yaitu orang-orang yang bertaubat,
illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika waktu itu ayat yang ke 59 akan ada pengganti ini adalah orang-orang yang mensia-siakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka orang tersebut akan bertemu dengan jurang kesengsaraan kecuali orang yang taubat. Jadi kalau sampean ini agar masih taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal-azim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, dan lain sebagainya. Ini taubat. Jadi taubat ini artinya kapok, jeralah istilahnya. Yang kedua, orang-orang yang tidak akan dimasukkan ke jurang kesengsaraan yaitu orang yang beriman, wa amana. Iman di sini adalah meyakini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakin. Makanya ciri-ciri ketika kita ditanya bagaimana ciri iman kita, jawab saja bahwa yang pertama, aku akan bersabar ketika mendapat ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicoba badannya mungkin kurang enak, ya kita tetap bersabar. Artinya sabar dalam istilah orang Jawa itu betah-betah no. Tidak mengurangi ikhtiar kita untuk berobat. Selama ikhtiar kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar terus tidak berobat, enggak, tetap berobat. Bahwa kita nikmatilah. Kita diberi sakit, alhamdulillah. Kita diberi watuk, alhamdulillah. Kita masih bisa bersin, alhamdulillah. Badan kita greges-greges, alhamdulillah. Berarti menandakan bahwa ketika kita bersin, ketika kita batuk, ketika kita greges-greges, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu. Nek wis mati ora iso watuk lho ngoten iki. Kok meneh watuk. Grahem ngoten mawon. Ngoten iki kira-kira modin kemencolot ngoten iki. Jadi taubat, yang kedua iman. Yang ketiga, terus membahas tentang iman yang kedua, kita merasa bersyukur ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah, kita diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala, diberi sehat, ini alhamdulillah. Jadi kita syukur. Syukur artinya bahwa kita arahkan dengan kenikmatan tersebut untuk melakukan taat terhadap Allah Ta'ala. Jadi ngaji ini adalah bentuknya kita syukur untuk menuju ketaatan kepada Allah, menambahi ketaatan kita. Yang ketiga ini selalu ridho terhadap segala putusan Allah Ta'ala. Ini yang agak repot. Jadi kita itu pas ngaji, tidak tahu ketika mau pulang ngaji, ternyata hujan, tidak membawa payung. Nah, akhirnya ya terus gimana lagi, wong itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memutus bahwa hari itu hujan. Kita ya enjoy aja. Nah iso begitu ya, hebat ini. Yang ketiga ini di samping kita taubat beriman wa amila sholiha, amal yang solih.
Orang tersebut akan masuk surga tidak teraniaya sedikit pun. Akan masuk surga. Surga di sini jannati adnil lati wa'adar rahman wa ibadahu bil ghaib. Surga Aden yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita ini adalah misteri. Kita itu dikasih bicara, dikasih keterangan bahwa surga itu begini-begini. Ini adalah misteri. Wong kita belum pernah masuk surga. Jadi seperti gambaran ini loh surga seperti ini. Misteri. Ibadahu bil ghaib. Janji Allah kepada hambanya ini secara ghaib, secara samar, secara misteri. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Janji Allah nanti akan tumeka. Pasti akan datang. Jadi jangan khawatir. Wah, jangan-jangan nanti kita itu dibohongi Allah. Enggak. Allah tidak akan bohong. Janji akan tetap. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang taubat, bagi orang yang beramal solih, pasti nanti akan dimasukkan surga. Di dalam surga, ayat seterusnya, ahli surga ini tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan yang tiada gunanya. Jadi ucapan-ucapan ini ucapan yang betul-betul berbobot. Isinya hanya salam, keselamatan gitu. Jadi tahiyyatuhum fiha salam. Jadi ketika ahli surga itu berkehendak cukup mengucapkan lafal subhanakallahumma. Oh itu saja. Jadi maha suci engkau ya Allah. Saya mau ini, mau ini. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan ahli surga terhadap ahli surga yang lain ini adalah keselamatan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kayak gitu. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari doa alhamdulillah. Oh, enak. Jadi kita itu ya sudah sedikit demi sedikit kita itu sudah mengamalkan apa ini orang-orang ahli surga. Jadi membaca tasbih, kita membaca salam, kita membaca alhamdulillah. Walahum rizquhum fiha bukuratan wa asiyah. Ahli surga ini diberi rezeki oleh Allah pagi dan sore. Jadi tanpa telat. Kapanpun kita memohon, kapanpun kita berkehendak, rezeki itu akan datang. Luar biasa kalau kita membahas rezeki tanpa kangelan. Oh, Masya Allah. Kangelan ini wis dintekno nalika kita hidup di dunia, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memaksimalkan untuk taat terhadap Allah taala. Lah surga ini diwariskan, aku wariskan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi selain orang yang bertakwa ini tidak akan diwarisi surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, jangan sekali-kali kita berharap akan diwarisi surga oleh Allah. Masya Allah nih. Jadi ketakwaan kita gali, cukuplah imtisalul awamir, kita melakukan perintah-perintah dan kita wajtina bun nawahi, menjauhi larangan-larangan. Jadi ngelakoni perintah Gusti Allah, ngedohi larangane Allah. Yang diperintah kita berusaha semaksimal mungkin. Yang dilarang kita tinggalkan semaksimal mungkin. Gitu. Enak nih. Ayat selanjutnya, wa ma natanazzalu
illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini turun, di dalam tafsir diterangkan wa nuzila lamma ta'akhkharal wahyu ayyaman wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Jadi ketika ada fatratil wahyi, jadi wahyu ini telat, berarti malaikat Jibril ini tidak mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi matur, Jibril, apa yang menyebabkan panjenengan tidak ziarah tilik atau nyambangi saya? Gitu. Jadi Rasul itu memang kalau ditanya, Rasul ini mengandalkan ketika ada wahyu, Rasul menjawab. Pernah suatu saat ayat ini sudah kelewat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka Muhammad akan bertanya kepadamu tentang roh. Ini ayatnya di surat Al-Isra, juz yang ke-15. Mereka akan bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu bentuknya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Bulat atau bentuknya segitiga atau lonjong atau segi empat dan lain sebagainya. Maka ketika Kanjeng Nabi ditanya, itu Kanjeng Nabi tidak menjawab. Kanjeng Nabi itu menunggu wahyu dari Allah Ta'ala melalui lantaran akhirnya kulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad bahwa ruh ini adalah urusan Tuhanku. Jadi ruh ini adalah urusan Tuhanku. Makanya akhirnya malaikat Jibril matur, aku turun Muhammad, Kanjeng Nabi, ini atas perintah Tuhanmu. Nek saya tidak diperintah Tuhan, ya saya tidak turun. Itu saya turun membawa wahyu untuk panjenengan. Tadi ketika saya tidak diperintah Allah, ya saya tidak akan turun. Segala sesuatu lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Apa yang ada di hadapan kita semua, yaitu tentang akhirat. Dan apa yang ada di belakang kita tentang urusan dunia atau di antara depan belakang, di antara dunia dan akhirat. Tuhanmu tidak akan pernah lupa. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Adalah Tuhan langit 7 dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai, menjadi Tuhan, menuhani langit 7 dan bumi. Jadi Allah ini luar biasa, zat yang maha segala-galanya. Oleh karena itu, fa'buduhu wastabir li'ibadati. Ini kuncinya. Oleh karena itu, fa'buduhu wastabir li'ibadati.
kamu ini menyembahlah kepada Tuhanmu yang Tuhan 7 langit dan bumi. Wastabir li ibadatihi. Ketika kita mengabdi, ketika kita beribadah kepada Allah, ini dengan sabar. Jadi kunci sabar ini adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Apapun bentuknya ini, kesabaran ini penting. Ada beberapa ayat di sini diterangkan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kamu semua ini mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka sholat itu sebetulnya itu berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lagi kalau kita membahas khusyuk sing repot. Bisakah kita ini mengabdi kepada Allah ketika kita sholat ini bisa khusyuk? Monggo kita itu latihan sedikit demi sedikit. Ketika kita menghadapkan ini wajhatu wajhiyah, aku menghadapkan badanku, wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini condong. Makanya di situ inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dalam doa iftitah. Tadi sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Tuhan seluruh alam. Terus paling kita tidak mikir dunia. Kita ketika menghadap Allah kita tidak mikir habis dunia, nek wis mati ya tak tinggal, bojo ya tak tinggal, omah ya tak tinggal, sawah akan saya tinggalkan dan lain sebagainya. Ini itu. Akhirnya kita bisa konsentrasi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ada ayat lagi yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kalian semua bisabri dengan sabar, wassolati dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini adalah kunci. Kita melakukan kebaikan ketika kita beribadah, mengabdi, kita sholat ini dengan kesabaran. Artinya apa? Sabar untuk melakukan apa yang kita lakukan merupakan fardu Allah bagi kita. Di samping kita juga sabar terhadap musibah, di samping kita sabar terhadap apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Jadi kesabaran di sini itu perlu. Menghadapi musibah sabar, menghadapi hal yang terlarang harus sabar. Lagi-lagi kita ketika menghadap Allah merupakan fardu, kita harus bersabar juga. Oh, ngaten iki. Hebat mangke sampean. Mulane nek bisa seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.